Pemirsa, masyarakat Indonesia yang majemuk menuntut untuk menerapkan sikap yang toleran. Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia. Moderasi beragama dapat dimaknai sebagai cara pandang sikap dan perilaku selalu mengambil jalan posisi di tengah-tengah atau wasatiyah. Sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan sangat diperlukan. Lalu seperti apa moderasi beragama di tengah masyarakat kita? Sudah bergabung bersama di studio CNN Indonesia ada Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum Gus Fahrur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus? Baik ya, sehat-sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Gus, ini menjelang sebentar lagi kan umat Kristiani merayakan Natal begitu ya Gus. Anda melihat bagaimana situasi secara umum jelang Natal tahun baru ini, tahun ini? Ya alhamdulillah saya melihat situasi keamanan baik. Ya, kondisi di masyarakat juga saya kira alhamdulillah ya. Pasca pandemi situasi sudah mulai pulih. Orang-orang sudah mulai bisa pergi kemana-mana. Dan alhamdulillah situasi keamanan juga saya kira sangat kondusif, polisi bekerja dengan baik, aparat keamanan juga baik, ya, khususnya Jakarta saya lihat ya alhamdulillah tidak ada huru-hara, tidak ada kerusuhan. Insya Allah kita berharap orang bisa menjalankan perayaan Natal tahun baru ini dengan aman dan tertib insya Allah. Insya Allah ya, Insya apalagi kondisinya sekarang memang secara untuk pandemi sudah mulai berangsur-angsur pulih begitu ya Gus ya. Betul, betul. Nah kalau dari sikap toleransi, dari segi toleransi Anda melihatnya bagaimana? Jadi sikap toleran itu harus dimiliki semua orang ya, baik itu orang Muslim atau non Muslim atau siapapun yang berada di Indonesia ya dan di seluruh dunia ya. Saya dari Nahdlatul Ulama ya, Ketua Umum PBNU selalu concern untuk ikut dalam kampanye ini bahwa kita menginginkan dunia yang aman, kita ingin negara yang tenang, kita ingin semua bisa menjalankan ibadah dengan baik ya. Dan ini akan terjadi kalau kondisi aman. Makanya semua bertanggung jawab pada keamanan negara ini. Oke. Dan semuanya harus menjadi moderat ya. Moderat itu sikap yang tidak berlebihan. Ya, tidak terlalu fanatik. Kita semua menjalankan agama masing-masing dengan sebaik-baiknya, ya. Tapi tidak usah berlebihan sehingga mengganggu kepercayaan orang lain. Termasuk dalam perayaan Natal hari ini, kita umat Muslim harus menghargai saudara-saudara kita umat Nasrani yang mengadakan perayaan Natal, peringatan Natal harus kita hormati dan kita dukung ya. Tidak boleh ada upaya-upaya yang membuat situasi tidak aman. Makanya kami dari Nahdlatul Ulama biasanya ikut dilibatkan oleh pihak keamanan. Kami punya Bansar Ansor untuk ikut menjaga lingkungan kegiatan beragama. Ini sebagai upaya untuk menunjukkan pada siapapun bahwa kita ini berbeda agama pun adalah saudara. Saudara sebangsa, saudara sesama manusia gitu. Oke. Ini yang harus kita lakukan. Oke, kita kan bicara tentang moderasi beragama ya Gus ya. Mungkin bisa dijelaskan nilai-nilai apa saja sih yang ditanamkan di moderasi beragama ini sebenarnya? Ya, moderasi beragama itu dimulai dengan sikap adil. Jadi kita ini mesti moderat, tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan, tidak terlalu fanatik, tidak menjadi hakim kebenaran bagi orang lain. Kita harus memberikan ruangan untuk berbeda pendapat, berbeda tafsir ya. Bagi kita sesama seagama ataupun berbeda agama ya. Jadi mesti ada keinginan untuk adil, itu kata kuncinya. Adil pada siapapun kita ini harus adil. Islam mengajarkan kita jangan ada kebencian membuat kamu tidak adil. Kita harus adil. Jadi kita harus berpihak pada kebenaran. Kita tidak boleh berat sebelah ya. Kita tidak boleh mau bener dewe ya. Semua harus ikut aturan. Ya kayak ada di lalu lintas ada lampu merah. Ya kita mesti patuh, kalau enggak ya tabrakan. Tidak boleh memaksakan juga tidak begitu boleh, ya? Tidak boleh ya. Kita mesti ikut aturan. Jadi semuanya ini harus taat aturan ya. Kita harus adil pada siapapun.
baik agama ataupun agama yang lain. Ya. Oke. Dan saling menghormati, saling menghargai. Ini saya kira ajaran yang universal. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan. Semua agama pasti mengajarkan kasih sayang, penghormatan, ya, kemanusiaan. Dan kita itu semua agama sama. Kita kemarin sudah bertemu di Bali, ya, NU menginisiasi satu pertemuan yang disebut dengan R20, Religion 20, berbarengan dengan G20 di Bali. Sebelumnya kita menghadirkan semua tokoh agama dari 5 benua, dari hampir 30, lebih dari 30 negara. Ada 470 orang. Kita berdiskusi, membangun jembatan komunikasi Barat dan Timur, termasuk India. Bagaimana kita ingin jangan ada kekerasan atas nama agama. Jangan ada kebencian atas nama agama. Jangan ada semangat ingin menghabisi. Kita ini bisa hidup bersama-sama gitu. Jangan ada sikap fanatisme yang berlebihan. Dan harus dicegah perang. Kita sudah sepakat tidak boleh perang. Ya, perang itu sesuatu yang buruk. Ya. Pemerintahan yang jelek itu lebih baik daripada perang. Apalagi perang berdasarkan agama Oh begitu itu ya. tidak boleh. Jadi agama tidak boleh lagi menjadi pemantik perang. Ya. Agama harus menjadi solusi. Agama harus jadi titik temu, bukan titik pisah. Pemersatu begitu. Bukan jadi pemersatu. Kita itu semua meyakini Tuhan. Kemarin saya kebetulan waktu di Bali ada diskusi dengan Rabi Yahudi, ya, tokoh Yahudi Palestina. Ya. Kita mengatakan dalam konsep agama Islam, Nabi itu mengatakan ibaratnya saya datang, kata Nabi, itu seperti orang yang menaruh satu bata. Jadi ini bangunan sah. Jadi agama-agama ini satu bangunan, kita menaruh satu bata. Artinya kita ini satu bangunan. Nggak Satu perlu kesatuan ada, begitu ya, saling memerlukan, saling membutuhkan ya. Iya, jadi tidak boleh lagi ada kebencian atas nama agama. Oke, kalau Gus melihat moderasi beragama ini apakah sudah terlihat di masyarakat kita dan seperti apa sih contohnya? Di Indonesia sebetulnya kita menjadi contoh yang baik moderasi beragama. Saya sudah melihat di berbagai belahan dunia ya. Indonesia ini salah satu contoh yang bagus ya. Salah satu contohnya itu kita memberi ruang untuk berbeda ya. Kita memberi ruang untuk berekspresi semua agama. Kita ini di Indonesia ini kan saling dihormati, saling dilindungi. Tidak ada fobia ya kan. Kita ini menjalankan agama masing-masing dengan aman dan tenang ya kan. Dan di Indonesia ini kita sejak dulu ya punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap sama. Ini satu semboyan yang bagus ya. Luar negeri itu menganggap kita itu baik sekali. Saya pernah datang satu forum internasional kemarin bulan Juli di Kairo. Itu seorang pembicara dari Singapura mengatakan contoh terbaik toleransi itu Indonesia. Indonesia itu contoh terbaik tentang moderasi umat beragama, tentang toleransi, di mana mayoritas masyarakat Muslim di Indonesia ini mau berbagi dengan agama yang lain dengan hak yang sama, tidak minta lebih. Di mana-mana itu yang mayoritas mesti minta lebih. Indonesia ini kita mengukur yang sama. Ini satu contoh yang bagus ya. Bagaimana kita ini Muslim mayoritas di Indonesia, tetapi tidak minta keistimewaan atau kelebihan. Kita dihitung yang sama, suara yang sama, kedudukan yang sama, hak politik yang sama gitu. Nah, ini salah satu yang kita harus jaga ya. Indonesia harus jadi contoh dari moderasi beragama. Nah terkait sikap toleransi yang harus dijadikan contoh oleh Indonesia ini juga sering digaungkan atau diomongkan oleh Pak Presiden begitu ya. Kita akan bahas ini lebih lanjut, Gus. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih akan kembali setelah pariwara berikut. Di tengah merebaknya kembali isu radikalisme dan terorisme di tanah air, moderasi beragama bisa menjadi solusinya. Salah satunya dengan merawat keberagaman dan pluralisme di tempat ibadah. Masjid Cheng Ho Surabaya merupakan salah satu contoh bagaimana umat Muslim Tionghoa dan pribumi melebur menghormati nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang etnis dan agama. Apa yang terngiang di benak Anda mengenai Surabaya? Mungkin sebagian orang hanya mengenal Surabaya dengan Monumen Tugu Pahlawan,
Jembatan Suramadunan Megah, atau patung Suro dan buaya. Padahal, di Kota Pahlawan, banyak destinasi wisata yang layak dikunjungi sembari mempelajari nilai-nilai toleransi dan keberagaman seperti Masjid Cengho yang berada di Jalan Gading Ketabang, Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Tak hanya menawarkan keindahan bangunan, masjid bernuansa oriental ini juga bisa menjadi contoh pluralisme dan keberagaman. Hal inilah yang membuat Masjid Cengho menjadi magnet bagi wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Surabaya. Selain menikmati keindahan arsitekturnya, para wisatawan ini juga ingin belajar bagaimana umat Muslim Tionghoa dan pribumi melebur, menghormati nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang latar belakang etnis dan agama. Dari saya sendiri karena kebetulan juga baru pertama kali mengunjungi Masjid Cengho ini, begitu pertama kali masuk ke wilayah Masjid Cengho ini ternyata sangat baik ya, sangat indah sekali dan penampakannya pun juga penampakan seperti nuansa-nuansa arsitektur dari Cina seperti itu, padahal ini adalah tempat ibadah untuk teman-teman Muslim. Yeah, very beautiful. It's the first time we come in this town, and when we come here, we want to see this mosque because Muslims all over the world are our brother, and we are very happy to see a mosque from another country. Nilai toleransi terpancar jelas di Masjid Muhammad Cengho. Tempat suci umat Muslim ini seolah menjadi miniatur baru keberagaman di Surabaya. Setiap hari, bangunan yang sekilas mirip kelenteng ini digunakan kaum Muslim beribadah sholat dan kegiatan keagamaan lainnya. Memang Masjid Cengho ini ya berdiri di atas dan untuk semua golongan, ya, untuk semua agama, ya. Jadi siapapun ingin berkunjung ke Masjid Cengho, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan Masjid Muhammad Cengho ini sangat terbuka. Masjid ini sengaja dibangun sebagai simbol kerukunan antar umat beragama, terutama kaum Muslim dan Tionghoa di Surabaya. Di sebelah kiri bangunan masjid terdapat banyak prasasti dalam berbagai bahasa dan latar belakang agama berisikan komitmen hidup rukun bersama. Diharapkan dengan keberagaman dan toleransi antar umat beragama di Masjid Cengho Surabaya bisa mengikis paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur. Ya, dari tayangan tadi apa yang Gus Fahrur bisa komentari? Ya, kita bangga ya. Di Indonesia ini punya beberapa Masjid Cengho. Salah satunya di Surabaya. Di Malang juga ada. Di Pandaan juga ada. Jadi teman-teman kita komunitas Muslim Tionghoa itu membangun beberapa masjid yang dengan ornamen Cina. Di Jakarta Baba Alun, Pak Yusuf Hamka juga punya. Artinya Islam itu memang agama untuk semua golongan. Bahkan dulu ada riwayat carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Saya sudah pergi ke Cina 2 kali. Di Cina itu malah Islam lebih tua dari di Indonesia. Jadi ada makam sahabat Nabi di Cina, di Guangzhou. Saya sudah datang ke sana. Jadi artinya era Nabi abad 6 itu sudah kirim utusan pergi ke Cina. Dan masih ada makamnya namanya Masjid Ashab di Guangzhou itu. Artinya Islam itu di seluruh dunia, di Cina banyak dan di sana ada banyak sekali umat Islam ya. Saya sudah mengunjungi berbagai kota di Cina. Saya sudah lihat komunitas Muslim di Shanghai, di Beijing, sampai ke Xinjiang saya sudah pergi. Jadi semua Islam ini untuk semua etnis, ras. Jadi kita tidak mengenal perbedaan. Jadi Al-Quran juga mengajarkan begitu, bahwa manusia ini tidak boleh dibedakan dengan warna kulitnya. Ya. Jadi semuanya ini saudara. Harus dinilai sama begitu sama, ya. sesama manusia. Ya. Nabi itu pernah berdiri melihat jenazah orang Yahudi. Sahabat ingatin, Nabi itu orang Yahudi. Yahudi juga manusia. Jadi tidak ada kebencian itu, tidak ada. Iya, Pak Presiden juga kan di berbagai kesempatan sering menyampaikan atau mengingatkan tokoh-tokoh agama untuk menjadikan sumber atau nilai-nilai agama ini sebagai sumber kebinekaan begitu. Betul. Ya. Nah, apa sebenarnya makna yang ingin disampaikan oleh Pak Presiden?
Gus? Ya, bahwasannya Pak Presiden itu menginginkan kita semua ya tokoh-tokoh agama ini bisa mengajarkan moderasi pada umatnya, pada pemeluknya tentang bagaimana ajaran agama yang benar. Karena radikalisme, inklusivisme itu bermula dari pemahaman yang terdistorsi. Jadi Islam tidak akan mengajarkan terorisme. Terorisme bukan Islam. Begitu juga agama yang lain. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian, kekerasan. Ya. Kalau orang itu memahami agama dengan benar, pasti dia menjadi sangat toleran. Oke. Pasti itu, pasti. Makanya Presiden menginginkan agar agama ini menjadi sumber persatuan dan untuk merawat kebinekaan. Karena ajaran agama ini kalau difahami dengan benar, pasti mengajarkan dia itu mencintai sesamanya. Jangankan mencintai manusia. Nabi mengatakan kamu kalau nanam pohon dimakan burung itu pun kamu dapat pahala. Jadi burung makan tanaman kita aja itu kita jadi sedekah, apalagi dimakan manusia. Oke, apalagi Agama berbuat baik kepada manusia begitu ya. Betul. Oke, nah kalau kita lihat kondisi saat ini kemudian belajar dari sejarah masa lalu di mana ada konflik terkait berdasarkan agama begitu ya Gus ya. Nah apa hal penting atau mendesak yang bisa dilakukan untuk supaya di masyarakat kita ini kepahaman tentang moderasi beragama itu bisa dijalankan begitu? Ya ini harus ada upaya terus menerus untuk merawat ini moderasi ini bagi semua tokoh agama ya, bahwasanya kita tidak boleh menyampaikan dengan sepotong-sepotong. Dan masyarakat hendaknya memilih guru yang benar. Jangan percaya pada aliran yang sembunyi-sembunyi. Sesuatu itu kalau benar itu terang, ya, tidak perlu sembunyi. Jadi sesuatu itu kalau benar itu nyaman. Kalau sesuatu itu diajarkan dengan sembunyi-sembunyi, dengan takut itu pasti nggak benar, gitu loh. Dosa itu sesuatu yang kamu sembunyikan. Kalau benar, kamu mesti tidak takut. Okay. Ya. Ajaran agama ini yang benar ya sudah orang semua tahu Islam seperti apa. Tapi kalau itu didoktrin diam-diam, sembunyi-sembunyi pasti nggak benar, ya kan? Jadi dosa itu sesuatu yang tidak nyaman di hati kamu. Jadi kebenaran itu pasti nyaman. Ya. Agama ini pasti bawa kebaikan. Makanya kita berharap masyarakat juga mengambil dari sumber yang benar, ya kan? Jadi kita mesti bisa memilih dan memilah. Hari ini dengan derasnya arus informasi, medsos, ini kan orang bisa mengakses apa saja, di mana saja. Makanya mesti harus ada filter. Nah makanya kita harus menguatkan ormas-ormas keagamaan moderat yang sudah ada di Indonesia ini untuk agar dia menjadi mainstream, supaya orang tidak ingin coba-coba yang baru, yang aneh-aneh itu jangan ngapain. Tapi pertanyaannya kenapa masih ada paham radikalisme? Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti. Gus, pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward masih akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog merawat moderasi beragama di Indonesia. Gus Fahrur, kenapa sih Gus Anda melihat masih ada paham radikalisme? Sebenarnya apa yang salah dan kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Jadi radikalisme itu lahir dari pemahaman yang salah kepada ajaran agama. Itu pemahaman yang tidak lengkap. Jadi pemahaman yang disampaikan secara sepotong-sepotong. Memang dimanapun itu pasti ada orang yang ekstrem kanan atau ekstrem ke kiri. Tapi sebetulnya ajaran agama itu harusnya lurus. Kalau Al-Quran mengatakan litakun ummatan wasatoh. Kita itu harus di tengah. Ya. Nabi mengatakan khairul umur ausatuha. Sesuatu yang terbaik itu yang di tengah. Dan Nabi mengatakan yassiru walatu asiru. Bikin mudah, jangan bikin sulit. Absiru walatu nafiru. Kasih kabar gembira, jangan bikin takut. Ya kan? Jadi terorisme itu sama sekali bukan ajaran Islam. Dan itu, mohon maaf kalau saya bilang itu bodoh sekali. Bagaimana terorisme dilakukan di negara Islam? Oleh ngurbannya juga orang Islam, kan tolol sekali. Itu jihad macam apa gitu. Itu sangat tidak rasional. Makanya kita juga heran ya kenapa orang masih tertarik paham seperti itu. Dan itu biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Makanya harus kita kuatkan paham moderasi ini di medsos, di semua ruang dunia maya, agar masyarakat tidak tertarik yang seperti itu. Jadi pahaman sempit sempal itu selalu ada, bukan hanya Islam. Ingat kita kejadian di New Zealand dulu, bagaimana masjid diberondong. Ya, itu selalu ada yang seperti itu, ekstremisme itu selalu ada. Ya bagaimana yang terjadi di Rohingya, bagaimana terjadi di India. Artinya ini semua faktor-faktor itu ada dan itu harus kita bersama kuatkan ya.
Moderasi beragama ini adalah memberikan pemahaman yang benar tentang agama, dan semua itu agama apa hubungannya Islam, ya kan? Teror itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya. Agama dan itu bukan ajaran agama. Ya. Itu ajaran yang terdistorsi, saya katakan. Makanya guru-guru agama, tokoh-tokoh agama harus memberikan pemahaman yang lebih luas, yang komprehensif, sehingga mereka bisa melihat ajaran yang benar, ajaran yang memanusiakan manusia, yang menyayangi manusia. Islam itu rahmatan lil alamin. Kan tidak mungkin rahmat itu kemudian menjadi kebencian. Islam ini bahkan dalam ini mengajarkan agar kita menghormati orang lain. Nabi mengatakan harus menghormati tetangga, muslim non muslim tetangga hormati. Jadi kita itu banyak sekali ajaran agama, kalau saya sebagai muslim banyak sekali ajaran agama yang menyuruh kita untuk berbuat baik, untuk menjadi moderat, adil, mencintai sesama. Itu di Al-Quran, di hadis, di semua kegiatan, semua pendapat ulama selalu seperti itu. Lah, adapun ada aliran-aliran sempalan-sempalan, ya ini yang harus kita bersama cegah ya. Itu mungkin baru datang dari luar negeri, baru datang dari mana mereka belajar. Tetapi masyarakat Indonesia sesungguhnya berabad-abad, kita kan tidak mengenal itu. Ini kan baru datang beberapa saat dekade belakangan ini. Ya. Kita Islam masuk ke Indonesia dari yang 100% non-muslim menjadi mayoritas muslim. Tidak ada pengerusaan Candi Borobudur misalnya, situs-situs umpamanya. Kita masuk dengan sangat damai. Ya. Dan Islam masuk dengan melakukan akulturasi budaya, sehingga kita menjadi dekat sekali dengan budaya Jawa, dekat sekali dengan budaya yang lain begitu. Dan Islam itu mengajarkan itu. Oke, baik. Ini dalam diskusi refleksi 2022 MUI belum lama ini Indonesia disebut jadi ikon perdamaian dunia begitu ya. Ya. Nah, apa maknanya bagi kita, Gus? Bahwasanya Indonesia ini salah satu contoh terbaik tentang moderasi. Saya mendengar itu dari beberapa orang, bahkan ada satu lembaga dari Timur Tengah yang ingin mengadakan pelatihan moderasi beragama itu di Indonesia. Jadi Indonesia ini sebetulnya bagi orang yang mengerti itu contoh yang terbaik tentang bagaimana orang hidup berdampingan dengan agama yang lain. Bahwa tidak ada fobia di Indonesia. Di tempat lain masih ada, kita akui lah. Itu fobia ini, fobia itu. Tapi Indonesia ini adalah contoh bagaimana gereja dengan masjid berdampingan. Bagaimana kita pulau Bali yang mayoritas Hindu, umat Muslim bisa hidup. Kita ini jadi contoh toleransi yang baik. Dan ini diakui oleh dunia. Dalam satu forum internasional di Mesir, ada tokoh dari Singapura mengatakan Indonesia adalah contoh terbaik tentang toleransi. Itu banyak saya kira kita dengar. Dan ini akan jadi ikon. Dan waktu saya datang di Amerika, saya pernah ikut diskusi dengan Miss Marshall di Amerika, di Georgetown. Mereka mengatakan orang harus melihat Islam itu Indonesia. Karena Indonesia lah, mereka yang pernah datang ke Indonesia itu melihat bagaimana kita ini sangat moderat, bagaimana kita itu sangat toleran. Ini jadi contoh bagi negara lain. Baik, terakhir Gus, jelang perayaan Natal tahun ini, apa pesan Gus kepada umat beragama di tanah air? Ya, kita ingin mengajak semuanya untuk terus menjaga moderasi beragama, menjaga situasi yang kondusif, menjaga negeri ini tetap aman. Bahwa kita bisa menjalankan agama dengan baik kalau negara ini aman. Kalau negara tidak aman, bagaimana kita bisa beribadah? Betul. Ya kan? Kalau masjid hancur, pasar hancur, rumah sakit hancur, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi tidak boleh ada perang, itu tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada fanatisme yang berlebihan, tidak boleh ada semangat ini menghabisi yang lain. Kita ini bisa hidup bersama-sama dengan keyakinan yang berbeda, dan kita meyakini apa yang kita yakini, dan orang lain meyakini apa yang mereka yakini. Dan ini semua kita tidak perlu pertentangkan. Ya. Bahwa agama itu harus menjadi titik temu. Bahwa agama ini harus menjadi rahmat. Agama ini mengajarkan kasih sayang. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian atau kejahatan. Baik. Nah, ini yang harus kita rawat. Dan saya mengajak khususnya pada umat Islam, mari kita hadapi ini Natal tahun baru ini dengan sukacita ya, kepada pemeluk agama yang lain. Mari kita rayakan semua ini dengan baik, dan kita semua bangga menjadi bangsa Indonesia yang rukun dan sangat toleran. Baik, terima kasih Gus Fahrur sudah hadir di sini, sudah berbagi di sini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa diterima oleh masyarakat, dan kita sama-sama belajar ya untuk menaikkan atau menambahkan lagi kehidupan bermoderasi beragama begitu ya dalam kehidupan kita, supaya paham-paham radikalisme itu bisa hilang begitu ya di Indonesia. Baik, pemirsa, demikian dialog kita dalam CNN Indonesia Forward kali ini. Saya Lucia Sahari pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih ya.